Sementara itu terkait rencana pembangunan Ponpes dengan APBN, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa belum mengetahuinya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan rencana tersebut belum final. Tangan. Ya, tim DVI Polda Jawa Timur dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak dan tenaga ahli yang bekerja tanpa henti. Hal ini untuk memastikan seluruh jenazah korban dapat teridentifikasi dengan tepat. Sementara itu, Kabidokes Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Husnan Marzuki menyampaikan, hari Minggu 2 kantong jenazah berhasil diidentifikasi. Dengan bertambahnya hasil identifikasi ini, maka tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 53 jenazah dari 67 kantong jenazah yang diterima. Tangan. Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al-Hosini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya tewas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun Ponpes Al-Hosini. Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana pembangunan Ponpes dengan APBN belum final. Namun demikian, Dasko mendorong pemerintah memperhatikan semua bangunan pesantren yang sudah lama. Nah, mungkin masih belum pada satu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan Ponpes dari APBN. Purbaya hanya mengetahui dari media. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja kadang dibayar pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Gedung Ponpes Al-Hosini ambruk pada Senin 29 September 2025. Polisi periksa sejumlah saksi dan bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga telah naikkan kasus ini ke penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai rapat terbatas, sejumlah menteri di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mengkaji ulang pembangunan pondok pesantren menggunakan APBN. Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian PU untuk melakukan cek lapangan untuk memastikan bangunan pondok pesantren betul-betul terjamin keamanannya. Kemarin. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Yang penting adalah pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, menginventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama gitu. Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek ke lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya gitu, supaya tidak terjadi.
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Kertanegara, Jakarta Selatan Minggu malam. Selain sejumlah menteri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menteri yang hadir diantaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perumahan dan Pemukiman Maru Arar Sirait, Kepala BIN Herindra, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, hingga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menyebut pertemuan membahas sejumlah agenda, diantaranya sistem perbankan dan keuangan, terutama menyangkut masalah devisa, hasil ekspor yang belum mencapai target, membahas percepatan pembangunan Papua, hingga wacana pengiriman 20.000 pasukan keamanan ke Gaza. Prasetyo juga menyebut bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo tidak membahas pemotongan TKD dan pajak push. Dikit aja. Enggak, malam ini tidak membahas masalah TKD karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan. Kemudian juga beberapa hari yang lalu beberapa kepala daerah juga sudah diterima beraudiensi dengan Menteri Keuangan, ya, saling berkoordinasi untuk diberikan penjelasan mengenai masalah TKD ini. Tadi kehadirannya Mas Gibran, apakah ada ngomongin soal percepatan pembangunan Papua juga nggak sih Mas? Yang kemarin juga baru dibentuk kan, ada obrolan itu juga nggak? Hanya sedikit. Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi, ya, supaya sesegera mungkin dapat melaksanakan pekerjaan untuk membantu badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Mas, terkait dengan WUS ini tadi dibahas juga nggak sih Mas? Kan soal Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN Mas. Jadi apakah sempat dibahas juga atau Mas? Malam ini tidak sempat. WUS bukan salah satu. Guna memastikan sekolah rakyat telah beroperasi dengan baik, Menteri Sosial mengunjungi salah satunya di Jombang, Jawa Timur. Saifullah Yusuf berjanji akan mengawal pendidikan para siswa di sekolah rakyat hingga lulus. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkunjung ke sekolah rakyat di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Sabtu sore. Kedatangannya ini bertujuan mengecek sekolah rakyat di Jombang yang telah beroperasi sejak beberapa bulan lalu. Nantinya pemerintah akan terus mengawal para siswa sekolah rakyat hingga lulus dan menjamin keberlanjutannya antara bekerja atau ke perguruan tinggi. Dari sekolah rakyat ini? Ya nanti kita siapkan ini, jadi kita udah kerjasama dengan Pak Ari Ginanjar ya, yang memiliki teknologi untuk mengetahui minat, bakat, dan jeniusnya anak-anak dari awal. Dari sini kemudian kita dalami lagi, nanti melalui proses pembelajaran kita arahkan. Karena sekolah rakyat ini akan mengawal anak-anak, membimbing ya anak-anak ini sampai dia memenuhi cita-citanya lewat kemampuan maupun lewat talent atau lewat minat bakatnya. Saat ini ada 100 siswa tingkat SMP dan SMA yang belajar di sekolah rakyat Jombang. Mereka diberikan asrama untuk tempat tinggal dan seluruh biaya hidupnya ditanggung. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus Anyus melaporkan. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memotong transfer ke daerah atau TKD. Wacana tersebut juga sempat diprotes sejumlah kepala daerah. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memotong transferan ke daerah menuai protes. Para gubernur tegas menolak rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan anggaran dengan mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Meski begitu, Menteri Keuangan masih santai menanggapi perihal transfer ke daerah atau TKD yang diprotes. Usai pelantikan sejumlah pejabat pada Rabu sore di Istana Negara, Purbaya mengatakan dirinya sudah menjelaskan mengapa penurunan terjadi kepada para pemimpin di daerah yang datang ke kantornya.
Ia juga menyebut jika ekonomi membaik, tentu penambahan secara otomatis akan dilakukan pada pertengahan tahun depan. Dia semuanya kan kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk mengindik ke atas, mengupgrade kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik ya. Kalau ekonomi bagus kan otomatis pajaknya juga naik kan. Nanti kita lihat, saya pesan sama mereka, ya Anda pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor. Kalau itu yang terjadi, maka tahun depan kita bisa propose ke atas dan ke DPR untuk menambah. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bahtiar Najamuddin mengatakan legislatif telah berkomunikasi dengan Menkyu dan menekankan untuk perbaikan berkala soal transfer ke daerah serta melakukan penambahan anggaran. Sebelumnya di depan belasan gubernur yang mendatangi kantornya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa telah mengatakan alasan pemotongan disebabkan APBN 2026 lebih rendah 29% dari sebelumnya, di angka 919 triliun menjadi 650 triliun rupiah. Dari Jakarta, Camar Haenda, Novandwi, iNews melaporkan.